Konseling Islam. Saya kuliah di UIN Syaibar Syenojati Cirebon. Saya dari kelas 1C dengan NIM 2484130093. Kali ini saya akan mereview sebuah buku ya. Kenapa sih harus milih buku itu? Karena dari semua buku yang saya punya, saya merekomendasikan ini ke kalian. Bisa kalian lihat dulu judulnya. Nah, kenapa sih ya Kak kok milihnya buku ini? Karena buku ini tuh menurut aku sejarah banget dari awal aku masuk pondok pesantren. Dulu tuh aku masuk pondok pesantren. Jadi aku yang dulunya satu rumah sama mama, sama ayah, sama keluarga aku kan. Terus tiba-tiba kakak aku mondok. Terus jadi aku tadinya mau ngambil program kesehatan, tapi ya udah ya, aku jadinya mondok. Nah, di pengalaman pertama aku mondok itu aku langsung dapat kejutan yang menarik sekali. Itu tuh sungguh bener-bener kayak sejarah banget dalam hidup aku. Kayak apa ya, kalian tahu lah ya, maksudnya kayak cerita-cerita sedikit anak pondok tuh kayak gimana. Terus dari buku ini, teman aku tuh dia punya buku ini. Bahkan ini juga punya teman aku guys, sebenarnya bisa dilihat kan nih, ada namanya. Ya, ini punya teman aku. Jadi dia tuh punya buku ini. Nah, di situ tuh keadaan aku tuh lagi lelah banget. Kenapa lelah? Karena ditambah pelajaran pondok, pelajaran sekolah juga. Karena sekolah aku tuh beda yayasan gitu. Nah, di situ juga aku tuh kayak merasa down banget. Jadi aku kata temen aku tuh gini, kamu kenapa? Katanya we so blue. Terus aku bilang enggak, nggak apa-apa. Terus aku tuh kayak ngeliat kan ke lemari dia. Terus aku bilang, aku boleh nggak minjem buku itu? Terus kata dia, iya silakan, kayaknya ini pas banget sama kondisi di hati kamu. Kata dia gitu. Terus aku bilang dong, wah iya nih judulnya menarik banget kan, menarik banget ya pokoknya, bisa dilihat sendiri kan, kayak ya ampun begitu. Nah, kali ini aku bakal nge-review buku. Buku apa sih Kak yang bakal direview? Nah, aku saranin banget ke kalian dari sebanyaknya buku yang aku punya, aku nyaranin banget buat kali ini kalian buat baca buku ini. Oke, tunggu aku review bukunya dulu ya. Jadi yang pertama di sini tuh ada penulisnya yaitu Munita Yeni. Coba. Munita Yeni, judulnya juga ada baca buku ini saat engkau lelah. Menarik banget. Terus di sini juga ada tambahan nih, sesungguhnya berpura-pura bahagia itu melelahkan. Aku setuju banget. Ini benar-benar melelahkan banget ya menurut aku. Oke, di sini ada ini ya, dari identitas bukunya dulu. Yang pertama itu ada penyunting. Penyuntingnya itu dari Sony Adams. Terus ada pemeriksa aksara yaitu Mustika Putri. Penata aksara Zulkarnain DS. Perancang sampul Zulkarnain DS. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit psikologi Counter. Pas banget. Nanti aku bakal cerita dikit. Selanjutnya Yogyakarta 2018. ISBN-nya 9786025907784. Ini cetakan pertama itu pada bulan Oktober 2018. Lumayan banget ya, berarti udah kisaran berapa tahun ya buku ini lamanya. Mungkin cukup dari identitas buku ini ya. Di sini juga banyak banget ada daftar isinya. Kalian bisa lihat. Ini juga sampai dengan halaman 216 sih. Di halaman terakhir itu 216. Poin yang kedua itu ungkapan kenapa aku nge-review buku ini. Karena ada berbagai faktor guys. Yang pertama, aku kan sekarang lagi menempuh jenjang kuliah di akhir semester 1 ini di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Sedangkan dari buku ini juga masuk banget kayaknya nih. Ini juga diterbitkan pertama kali oleh penerbit Psikologi Corner. Nah, kan aku kan bimbingan dan konseling Islam juga masukkan ke psikologi. Jadi ya udah deh aku milih buku ini. Kebetulan ini juga masuk banget ke dalam diri aku. Aku udah baca semua kata-kata ini, udah baca aku semuanya, kayak ya ampun. Jadi ya dari buku ini aku tuh belajar ya, kayak banyaknya mungkin baca buku ini saat engkau lelah. Aku tuh dulu kelelahan banget sama mental aku, sama aku tuh sering pelimpan, aku tuh sering sedih sendiri, aku tuh sering nahan banget apa yang harus aku ceritain tuh aku pendem sendiri. Jadi aku tuh sering banget yang namanya merasa kelelahan mental, kelelahan emosional, kelelahan semua yang ada di pikiran. Ini tuh kayak berisik banget, aku tuh gak bisa berisik banget kayak. Tapi semenjak aku tahu buku ini lumayan ya, karena bukunya tuh sangat menarik. Dan dari judulnya juga kan kalian dari tadi aku udah sebutin banget kan, mungkin kalian udah tahu lah ya judul bukunya. Karena aku tuh penasaran apakah bisa buku ini tuh menawarkan rasa yang ada di hati aku, yang ada berisik di kepala aku tuh. Nah gitu guys. Dari judulnya juga ini sangat mengundang rasa penasaran ya. Apalagi ditambah sama kita yang di hatinya tuh lagi benar-benar menggebu-gebu saat kelelahan mental, kelelahan fisik, psikolog. Kayak aku nggak kebayang banget sih kalau misalkan dulu aku nggak baca buku ini,
aku bakalan gimana sampai sekarang. Mungkin aku gak akan kenal yang namanya bimbingan dan konseling. Baca buku ini saat engkau lelah. Sebuah karangan kata-kata bijak yang bisa kita ambil, yang mengajak kepada pembaca untuk lebih bijak mengambil langkah selanjutnya, dan untuk merenung menemukan sebuah ketenangan dari sibuknya hidup, sibuknya waktu selama kita siang, pagi, malam. Penulis dengan lembut mengingatkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah sinyal untuk berhenti sejenak dan meresapi keindahan kehidupan. Dari setiap bab demi bab yang menyajikan paduan untuk mereset pikiran, mengatasi stres, dan menyembuhkan diri. Memberi rasa nyaman, kedamaian, dan saat-saat yang penuh tekanan. Dengan gaya bahasa yang menenangkan, buku ini menjadi teman yang sempurna bagi siapa saja yang mencari untuk meredakan kelelahan hidup dan menemukan keseimbangan dalam kehidupannya. Dan aku suka dari buku ini tuh, lihat deh, ini tuh nggak cuma tulisan doang, tapi dia juga ada gambar. Ada gambarnya. Terus di halaman-halaman berikutnya juga tuh ada kayak tulisan itu bervariasi gini, jadi nggak cuma kayak gini doang. Kan kebayang dong kalau misalkan baca buku besar tapi ini semua, dan isinya tuh motivasi kayak ya ampun. Terus juga di sini tuh banyak banget nih, lucu kan, ada ini lucu banget, serius. Jadi ya aku suka sih, ada gambarnya, kayak menarik juga. Jadi setiap kata yang dia tuh unik-unik, bahkan dari segi dia nunjukin kata-katanya juga unik banget. Suka banget. Ini begini. Tuh. Ini tuh sama kayak buku novel, tapi bukan. Itu kayak kata-kata bijak, inspiratif, kayak gitu, kayak lucu banget. Apalagi buat Gen Z yang lagi patah hati mungkin, atau Gen Z yang mungkin merantau, seperti buku ini. Saranin kalian buku ini. Oke, buku ini lucu banget. Aku punya kata-kata mutiara buat kamu, aku, dan dia. Yaitu, kelelahan bukan tanda bahwa kita lemah, tapi suatu panggilan untuk memulihkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dan cinta juga bukan hanya untuk orang lain, tapi cinta juga untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita hidup hanya sekali. Jadi ketika kita merasa lelah, kita perlu ruang dan waktu untuk menyembuhkan semuanya, merawat duri-duri yang ada di hidup kita. Aku harap kamu, dia, bisa menemukan jalan yang bijak. Seperti tadi kataku, kamu bisa membaca buku ini. Kamu bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Pesan dari aku, jangan lupa bahagia. Bahwa hidup itu gak selamanya tentang sedih, lelah, dan kecewa.